Gawat nih teman-teman. Porto kita terancam merah membara kalau kita skip. Jadi ada informasi penting nih untuk bulan Agustus ke depannya. Jadi dalam 3 minggu ke depan pada tanggal 7 sampai 28 Agustus 2026 ada 4 peristiwa penting nih yang bakalan mengguncang market kita, yaitu data tenaga kerja Amerika, review indeks MSCI, kemudian nota keuangan APBN 2027. Dan yang paling penting juga Samsung dan Sentral Dunia Jackson Hole. Nah, bagi teman-teman yang baru mulai mempelajari berita ekonomi, ini jangan khawatir, nggak perlu paham semua istilah-istilah teknis yang akan saya jelaskan untuk bisa mengerti caranya atau ceritanya. Nah, yang pertama, APBN 2027. Jadi ketika pemerintah sendiri tahu angkanya itu sebenarnya meleset dari prediksi mereka ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika kita sudah membuat anggaran belanja bulanan, kemudian di tengah jalan kurs yang kita jadikan acuan atau patokan belanja itu berubah. Dan teman-teman tetap pakai angka lama karena sudah terlanjur disepakati sama keluarga. Jadi itu kurang lebih gambaran yang bisa saya gambarkan untuk kejadian di APBN 2027. Nah, di sini DPR dan pemerintah itu resmi sepakat 4 angka penting buat 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 sampai 6,5%, kemudian inflasi di angka 1,5 sampai 3,5%, dan kurs rupiah itu 16.000 sampai 17.000 per dolar. Dan defisit anggaran dijaga ketat di 1,8 sampai 2,4% dari total ekonomi negara atau PDB. Nah, angka-angka ini bakal jadi dasar nota keuangan yang dibicarakan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti. Jadi, kita bisa lihat di layar kaca yang sudah saya siapkan datanya ini. Nah, teman-teman kalau lihat, kurs rupiah di pasar spot ini sudah menyentuh harga 18.000 ya per 1 Agustus 2026. Ini jauh di atas batas atas asumsi resmi di mana nilainya 17.500. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya sendiri secara terbuka juga sudah bilang terlalu dini untuk merevisi asumsi tersebut meskipun kurs sudah menembus level itu. Jadi ini bukan berarti pemerintah lagi berbohong. Yang saya lihat, angka-angka APBN ini justru sering berfungsi sebagai jangkar politis, di mana cara menjaga rasio utang dan defisit tetap kelihatan sehat di depan DPR. Jadi bukan proyeksi ekonomi yang akan direvisi tiap minggu ngikutin pasar. Jadi buat teman-teman, artinya begini, jangan kaget kalau nanti di akhir tahun realisasinya beda jauh dari target awal. Jadi itu bukan kejutan lagi ya nanti. Lalu soal anggaran makanan bergizi gratis atau MBG, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi akhir Juli 2026 yang mewajibkan anggaran program makanan bergizi gratis ini dipisahkan dari anggaran pendidikan. Jadi pemisahannya itu wajib paling lambat di APBN 2028. Makanya sementara untuk 2027 pemerintah masih boleh menggunakan skema transisi asal alokasi minimal 20% biaya pendidikan tetap terpenuhi di luar dari MBG. Jadi belum tentu nota keuangan 16 Agustus nanti menunjukkan pemisahan penuh. Dan itu penting ya, supaya kita nggak buru-buru menyimpulkan sektor konsumer atau infrastruktur pasti diuntungkan dari program ini. Kemudian agenda yang kedua, yaitu data tenaga kerja Amerika Serikat. Banyak konsensus-konsensus atau analisis berpengalaman sekaligus memiliki mindset bahwa data tenaga kerja Amerika Serikat kalau jelek sama dengan pasar bisa naik. Itu logika yang sudah lama. Jadi selama bertahun-tahun orang-orang belajar pola yang sederhana seperti itu. Kalau data pekerjaan Amerika jelek itu artinya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed
nggak akan naikin suku bunga dan pasar saham dunia termasuk IHSG sendiri itu biasanya senang. Jadi kalau teman-teman lihat di data yang sudah saya buat, itu data resmi terakhir pada Juni 2026 menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat ini cuma menambah 57.000 lapangan pekerjaan baru. Ini jelas jauh di bawah dari ekspektasi pasar di mana mereka berekspektasi bahwa ada 110 sampai 115 ribu lapangan pekerjaan baru. Kemudian 2 bulan sebelumnya juga direvisi turun. Jadi rata-rata 12 bulan terakhir itu cuma 36.000 per bulan dan proyeksi resmi dari Survey of Professional Forecaster milik Federal Reserve Philadelphia ini malah menunjukkan angka yang lebih rendah lagi di mana angkanya adalah 34.600 per bulan sepanjang 2026. Nah, data tenaga kerja untuk Juli akan rilis Jumat nanti, yaitu 17 Agustus 2026 pada pukul sekitar jam berapa ya? Setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini ada persoalan, kenapa kalau lemah sama dengan otomatis rally itu sudah tidak berlaku. Jadi menurut saya, berdasarkan data yang saya dapatkan, di rapat 29 Juli 2026, Federal Reserve menahan suku bunga di 3,50% sampai 3,75%. Nah, tapi tiga pejabat justru ingin menaikkan suku bunga, bukan menurunkannya. Jadi ini kebalikan dari pola yang normal. Biasanya data pekerjaan lemah bikin kubu yang mau menurunkan suku bunga itu makin kuat. Nah, tapi yang terjadi saat ini malah kubu yang mau menaikkan suku bunga makin vokal karena inflasi, terutama dari harga energi juga ya. Jadi masih dianggap eh, masalah lebih besar ketimbang perlambatan pekerjaan. Ketua David sendiri yang baru yaitu Kevin Warsh bahkan bikin analis Wall Street itu sendiri juga kebingungan membaca arahnya. Kemudian kerangka skenario ini saya buat. Kalau teman-teman lihat di layar, skenario A ini sangat lemah, di mana NFP Juli adalah 40.000. Ini pemicunya bisa bisa memicu ketakutan stagflasi jika inflasi masih tinggi ya. Kemudian potensi atau reaksi IHSG atau rupiah ini juga belum tentu rally, bisa risk off. Kemudian di skenario B sesuai tren yaitu 50 sampai 90.000. Ini bersifat akan netral, hawkish. Ini bias dari Dovish tetap berjalan. Jadi IHSG nanti akan cenderung sideways atau fokus pindah ke Jackson Hole. Nah, skenario yang ketiga di atas tren yaitu lebih dari 10.000. Ini memperkuat faksi yang ingin menaikkan suku bunga. Kemudian dolar menguat, rupiah pun tertekan, jadi ada potensi outflow asing di pasar saham kita. Nah, pada intinya, skenario data yang saya buat ini bukan otomatis kabar baik atau kabar buruk. Ini bisa jadi eh, sinyal atau acuan teman-teman untuk menghadapi resesi di tengah inflasi yang masih tinggi ya. Kemudian kombinasi yang disebut ekonomi sebagai stagflasi dan itu biasanya bukan kabar baik buat pasar saham maupun termasuk IHSG. Nah, kemudian agenda ketiga yaitu Jack Hole. Ini isinya agenda ini bukan soal kerangka kebijakan tapi soal pembayaran digital. Di mana banyak beredar asumsi bahwa simposium tahunan Bank Sentral Dunia di Jack- Jackson Hole di Wyoming pada tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti bakal membahas ulang kerangka besar kebijakan moneter. Menurut saya itu keliru karena tema resmi tahun ini itu menurut Federal Reserve Bank of Kansas City selaku penyelenggara adalah Financial Innovation dan Implication of Payment and Policy.
Jadi ini soal inovasi keuangan digital, bukan revisi kerangka suku bunga. Artinya, ekspektasi bahwa pasar bakal dapat sinyal dovish besar dari panggung ini perlu diturunkan sedikit. Karena selain temanya memang bukan ke arah sana, gaya komunikasi Ketua Wars yang juga dikenal irit memberi sinyal ke depan forward guidance dibanding pendahulunya. Kemudian kombinasi keduanya itu membuat kemungkinan kejatuhan besar dari Jack Hole tahun ini lebih rendah dari yang biasa diharapkan oleh pasar. Jadi catatan buat teman-teman, anggap ini sebagai seperti menunggu pidato tahunan Direktur Bank soal rencana 5 tahun ke depan. Jadi pada hal yang kita tunggu itu pengumuman naik turunnya suku bunga ya. Dua hal ini berbeda dan penting untuk tidak mencampur adukannya ya. Kemudian di agenda yang keempat itu pembersihan saham atau konsentrasi tinggi. Nah, dari empat topik di atas ini yang paling bisa dipegang atau bisa kita jadi acuan untuk IHSG sendiri. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu saham konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC. Jadi sederhananya gini, ada saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang mayoritas itu kadang sampai 90% lebih sahamnya cuma dipegang segelintir pihak yang saling berafiliasi, seperti keluarga pemilik atau holding company atau dan yang lainnya. Kemudian karena itu saham yang benar-benar beredar bebas di pasar atau disebut free float ya, itu free floatnya sangat tipis. Ini bikin harga saham itu gampang digerakkan segelintir pihak dan menyulitkan investor besar eh, tingkat dunia itu menghitung bobotnya secara adil dalam indeks global seperti contohnya MSCI sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat data yang sudah saya gambarkan. Di Bursa Efek Indonesia itu menambah kriteria penyaringan baru pertengahan 2026 atau disebut Price Impact Ratio dan hasilnya daftar saham HSC melonjak dari 10 saham di awal April menjadi 51 saham per 14 Juli 2026 di mana naik lebih dari 5 kali lipat dalam waktu kurang dari 4 bulan. Nah, ini sangat eh, menarik sekali ya. Saham berstatus HSC otomatis dikeluarkan dari indeks-indeks utama BEI seperti LQ45, IDX 30, dan IDX 80, dan mengalami hal serupa di indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell. Beberapa nama yang mungkin familiar buat teman-teman yang masuk di sini ya adalah eh, Brand, BNLI, Mega, BNI, Bayan, Silo, BTPN. Jadi salah satu contoh nyata dampaknya itu seperti Barito Renewable Energy atau BRAND, salah satu emiten energi terbesar di bursa ya, sudah benar-benar dikeluarkan dari indeks MSCI pada rebalancing Mei 2026 karena mereka memiliki bobot itu sekitar 97,31% saham yang dipegang segelintir pihak atau orang-orang di sana. Nah, ini kabar baik buat investor syariah. Kalau teman-teman fokus ke saham syariah, ada kabar yang cukup melegakan nih. Jadi dari 30 saham konstituen di JII periode berjalan, tidak satu pun yang masuk daftar 50 saham HSC ini. Jadi termasuk Bank Syariah Indonesia atau BRIS yang aman dari daftar tersebut. Tapi ini bukan jaminan abadi. DSSA ini yang berstatus HSC. Justru baru saja tersingkir dari CII di rotasi Juni 2026. Jadi ada korelasi antara dua mekanisme yang berbeda di sini yang layak terus kita pantau ya. Kemudian apa yang bisa diprediksi dari 12 Agustus ini? Jadi sebenarnya sebelumnya, MSCI sudah mengumumkan sejak awal Juli bahwa revisi Agustus untuk Indonesia sifatnya freeze total ya. Artinya tidak ada saham baru yang masuk indeks, tidak ada kenaikan bobot investasi asing, jadi tidak ada promosi dari small cap menuju ke standar indeks. Kemudian satu-satunya yang masih berjalan adalah penghapusan saham HSC.
Jadi kemungkinan besar daftar pengecualian ini masih akan bertambah. Jadi soal status Indonesia secara keseluruhan, apakah tetap di emerging market atau beresiko turun ke frontier market, baru akan lebih jelas di review November 2026, bukan di Agustus ini. Ya, jadi itu pandangan saya, menurut saya di Agustus ini, jadi sangat seru. Kemungkinan IHSG masih akan sideways, bahkan akan koreksi. Jadi teman-teman tetap waspada. Namun strategi investasi dan trading sudah saya share di grup WA. Jadi teman-teman kalau mau bergabung dan tahu bagaimana strategi trading atau investasi yang tetap untung, bisa bergabung. Jadi teman-teman harap tetap waspada dan tetap semangat. Salam cuan.